Hai Jaman, Halo Jaman, welcome to Tamu. talks about music. Bersama aku Diajeng. Dan aku Yanti, beberapa menit ke depan kami akan membahas lagu dari Yovie and Nuno, Merindu Lagi. Ti 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 jeng, ti 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 jeng, ti 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 jeng, yeay! Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ngobrol-ngobrol bentar dulu nih. Yanti gimana nih kabarnya hari ini? Kuliah lancar? Alhamdulillah. Gimana? Kuliahnya lancar? Alhamdulillah, selalu lancar, amin. Kamu gimana? Ya, Alhamdulillah lancar juga. Hari ini ada berapa kelas nih? Ada 2. Iya, sama ya. Iya, Kuliah iya. lancar, tugasnya juga lancar. Alhamdulillah. Lancar banget itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurin aja. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas lagunya Yovie and Nuno nih ya, Merindu Lagi. Siapa nih yang lagi merindu seseorang? Waduh. Aduh. Pas banget. Waduh. Ya, bentar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan apa gimana nih, Yan? Boleh, langsung aja. Biar nggak terlalu lama. Oke. Lagi nggak sabar nungguin misalnya ini. Oke, aku puterin lagunya dulu ya. Bentar, kepencet. Sejak saat pertama jantung berdebar tak bertanya aku ternyata salah sejak aku melihat kau selalu denganku. Oke, cukup segitu dulu. Kita bahas dulu nih bait pertama. Oke, gimana ya? Dari kamu dulu deh. Ini lagu-lagu buat orang yang jatuh cinta ya, kayak orang yang baru ketemu seseorang tapi langsung jatuh cinta. Tapi sayangnya di bait ketiganya, ya harapannya gagal. Iya. Dia pengen milikin seseorang, tapi ternyata dia udah ada yang punya. Iya, so sad ya Allah. Ya, kayak dia udah semangat menemukan semangat hidupnya, tapi ternyata gagal menjadi semangat hidup karena dia sudah ada yang punya. Iya. Kalau dari kamu deh. Ya, kurang lebih sama sih. Jadi anggaplah si cewek aja ya, atau si cowok nih? Oh, si cowok aja ya, soalnya kan ini penyanyinya cowok kan. Oke, jadi si cowok Tapi ini kita cewek juga nggak apa sih dari sudut pandang cewek. Ya udah, cewek atau cowok? Cewek aja. Cewek aja. Mohon maaf ya Yovie and Nuno, karena kita cewek jadi kita pakai sudut pandang ceweknya. Oke. Jadi si cewek ini tuh ketemu sama si cowok, ketemu sama seseorang gitu ya. Nah, sejak pertemuan pertama itu pas lihat senyumnya si cowok, si cewek ini tuh langsung falling in love gitu loh. Kayak dia tuh deg-degan. Nah, ini tuh kayak apakah ini tuh pertanda cinta gitu kan, katanya kalau deg-degan itu kan tanda-tanda kalau jadi cinta gitu kan. Nah, tapi ternyata si cewek ini tuh salah. Dia tuh padahal udah berharap gitu loh, tapi harapannya tuh seketika musnah karena gak sanggup lanjutinnya. Waduh, Ya, karena ini punya pengalaman atau gimana? Kalau nggak sanggup? bahas bentar. Ya, karena si cewek ini tuh ngelihat si cowok itu selalu sama si cewek lain gitu. Makanya harapannya tuh musnah gitu. Kayak langsung ngedrop gitu loh. Gitu sih. Lanjut ya. Oke, kita lanjut.
Oke. Itu tadi jelas kan suaranya? Jelas kok. Oke. Ya, sorry kalau misalnya ada gangguan Agak suara. gagas. Ya, soalnya lagi hujan nih, tiba-tiba hujan. Jadi kalau ada suara fisik-fisik, mohon dimaafkan. Ya, jadi itu tadi bagian refnya. Oke, mau dari aku dulu atau kamu dulu, Nian? Kamu dulu. Silakan. Oke, gantian ya. Jadi, si cewek ini tuh kayak seolah ngomong sama Tuhan. Kayak minta tolong gitu, kalau si cewek ini tuh pengen si cowok itu. Si cewek itu kangen rindu gitu sama si cowok. Si cewek ini tuh kayak selalu mikirin si cowok. Tapi dia tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, kenapa di saat dia itu jatuh cinta, sayang banget si cowok itu udah punya cewek gitu loh. Nah itu gimana sih, kayak sedih gitu loh. Walaupun lagunya ini nadanya nggak kalem gitu, tapi liriknya itu tetap bikin sedih. Aku sih gitu. Kalau kamu, Yan? Iya, sama. Ini kayak kalau aku baca liriknya itu ya kemungkinan si dari sudut pandangku ya, ini Ya, orang nggak pernah jatuh cinta, tapi kenapa pada saat dia jatuh cinta, sekalinya jatuh cinta, ya, Tuhan memberi cobaan gitu. ya. Cobaannya yaitu dengan orang yang dia cinta ternyata milik orang lain. Iya. Sedih banget. Iya kan, sedih kan? Kayak ngebayangin diri sendiri gitu. Gimana kalau ada di posisinya dia udah terlanjur suka sama orang, tapi ternyata dia udah milik orang lain. Wah, waduh. Udah, lanjut. Oke. Oke, lanjut. Ku harus pergi. Dalam hati berkata akan sanggup pergi. Oh Tuhan. Oke, aku stop. Itu lanjutannya soalnya refnya lagi. Jadi kita bahas yang 2 baris itu aja. Oke, kamu dulu, Yan. Ini kayak orang yang lagi bertanya-tanya pada dirinya gitu. Apakah dia harus pergi? Tapi dia kayak di kepalanya mikir kalau kayaknya dia harus pergi. Tapi di hatinya kayak bertolak belakang dengan apa yang di kepala. Dia nggak sanggup gitu. Ini hati sama otak lagi bertengkar nih. Ya, Bertengkar apakah dia harus pergi atau tidak. bener. Kalau kamu ngelihatnya gimana deh? Sama banget. Karena kan si cowok itu udah punya cewek kan. Jadi si cewek ini yang jatuh cinta itu pikir, ya dia tuh harus pergi karena kan udah harapannya udah musnah gitu kan. Nah, tapi otaknya tuh ya sama kayak kamu bilang, otaknya tuh nyuruh pergi. Tapi hatinya tuh kayak bilang, dia tuh nggak bisa pergi gitu. Dia tuh stuck sama si cowok itu. Gitu. Oke, selanjutnya ini kan ref. Ini mau kita skip atau gimana ini? Liriknya kayaknya sama ya. Jadi Ya. boleh dong kita nyanyi dulu. Oke. Walaupun cara kita nggak bagus, boleh. Oke. Gini ya, ini kan habis refnya kan ada bagian lirik yang belum ada sebelumnya. Nah, kita nyanyi di bagian refnya, habis ref selesai, bagian lirik yang belum ada itu kita dengerin aja buat kita bahas selanjutnya. Oke? Boleh, maaf boleh. Oke. Rindu padanya memikirkan, namun mengapa saat jatuh cinta, sayang, dia ada yang punya. Coba menghapus bayang tetapi selalu aku merindu lagi. Ku tak bisa. Tuhan tolong, ku ingin. Oke. Udah. Ini sampai selesai tuh balik ref terus, jadi kita stop sampai di situ aja. Udah bahas 4 baris tadi. Gimana dari kamu, Yan? Jadi dia itu udah coba ngehapus
si orang itu yang dia suka, tapi nggak bisa. Dia kayak meyakinkan dirinya lagi dengan lirik yang ku tak bisa, ku tak bisa. Jadi kayak meyakinkan diri kalau dia emang udah nggak bisa gitu. Kalau dari aku gitu sih. Iya. Kalau dari kamu? Oke. Ya, balik lagi si cewek ini tuh mau ngelupain, mau move on dari si cowok. Tapi dia tuh kayak selalu kangen lagi, selalu rindu lagi sama si cowok itu. Terus tadi kan kamu bilangnya meyakinkan diri kan. Nah, kalau menurutku ini kayak bertanya-tanya gitu sih, kayak kan ada mengapa aku tak bisa. Jadi dia tuh kayak nanya, kenapa sih dia tuh selalu nggak bisa, kenapa dia nggak pernah bisa ngelupain si cowok, nggak pernah bisa move on dari si cowok, gitu sih. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya gitu. Oke. Gimana nih selanjutnya lagunya? Ini balik ref terus soalnya. Kita rangkai aja dah. Kesimpulan dah. Iya. Gimana? Ada kesimpulan ya? Oke, mau dari siapa dulu nih? Dari kamu boleh. Oke. Ini suara hujannya kedengeran nggak? Enggak sih, enggak kedengaran. Oke. Tapi ini jadinya aku kurang terlalu dengar suara kamu. Nggak apa, masih bisa dengar sih. Cuma nggak terlalu sekeras tadi. Oke, jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan sih, lebih ke kayak rangkaian cerita tadi. Oke. Jadi lagunya Yovie Nuno Merindu Lagi ini tuh menceritakan tentang cewek, seorang cewek, karena kita kan pakai sudut pandang cewek. Seorang cewek yang ketemu sama cowok. Nah, untuk pertama kalinya dia itu kayak langsung jatuh cinta. Kayak si cewek itu love at the first sight gitu ya, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, si cewek itu udah naruh harapan gitu loh ke si cowok, tapi ternyata harapannya tuh musnah. Kenapa? Karena ternyata si cowok ini tuh udah punya pacar. Tapi nggak jelas juga sini tuh pacar atau bukan, tapi yang jelas cowok ini tuh udah punya cewek lain gitu. Nah, terus si cewek ini tuh kayak berusaha move on, berusaha ngelupain si cowok, karena kan ya dia tahu gitu loh, si cowok udah punya orang lain, dan dia juga nggak mau ganggu gitu kan. Nah, tapi si cewek itu nggak pernah berhasil buat move on, buat ngelupain si cowok itu gitu loh. Dia tuh si cewek itu sebenarnya tuh pengen si cowok, ya pengen bisa bersama, pengen bisa bersatu sama si cowok. Si cewek itu juga kayak selalu kangen, selalu rindu sama si cowok gitu, selalu mikirin si cowok. Tapi ya namanya cobaan gitulah, di saat dia jatuh cinta, saat dia mencintai si cowok ini tuh ternyata si cowok itu udah ada yang punya. Itu kasihan sih yang ada di pihak cewek itu. Soalnya kan ya jatuh cinta pada pandangan pertama kan berarti dia belum tahu gitu loh kalau si cowok ini tuh punya pacar atau enggak. Tapi ternyata si cowok udah punya pacar atau punya cewek lain gitu loh. Kasihan sih, tapi ya mau gimana lagi. Namanya takdir ya. Oke, dari kamu Yan. Aku melihatnya ini kayak lagu ini kayak berbicara sama Tuhan sih. Jadi dia bicara sama Tuhan kalau dia mau lihat seseorang untuk pertama kalinya dia jatuh cinta. Tapi ternyata dia sudah punya harapan nih buat milikin orang itu. Tapi ternyata harapannya gagal karena melihat orang itu bersama orang lain gitu. Jadi dia sedang meminta sama Tuhan, dia ingin orang itu. Dan dia terus kepikiran sama orang itu. Ya, walaupun dia sudah jadi kekasih orang, tapi dia nggak sanggup gitu buat lupainnya. Jadi kayak minta sih sama Tuhan. Kalau aku ngelihatnya gitu. Ya. Kayak walaupun dia sudah punya orang, tolonglah Tuhan kasih aku gitu. Karena aku nggak sanggup melupakan dia gitu. Ya. Iya, ya. Wah, ini kayaknya Mbak Dia aja terharu nih. Sampai ke hati ya. Apakah ada pengalaman? Biasanya punya pengalaman nih. Waduh. Kalau sampai bentar. Sebelum bahas ke pengalaman, mungkin kita bisa
kasih tahu dulu nih, Yan, kenapa kita milih lagu ini buat kita bahas di episode kedua tamu ini. Kok kayak Kenapa bingung ya? gitu deh. Kamu kan tahu, aku lupa. Seingatku itu kemarin kamu minta lagu ini itu karena berhubungan dengan seseorang gitu. Iya nggak sih? Iya. Seingatku gitu. Iya. Ya, Ya. iya nggak sih? Iya, benar. Aku ngomong gitu kamu. Ya, jadi buat lagu kedua ini tuh lagi-lagi aku yang request, aku yang minta ke Yanti buat kita bahas. Nah, karena minggu depan itu tanggal 28 kan ya kalau nggak salah. 28 November. Nah, buat yang mungkin tahu tanggal 28 itu salah satu tanggal favoritku karena ya berhubungan sama seseorang. That's why kenapa aku mau bahas lagu ini di tanggal 28. Oh ya, fun fact Yanti, for your information, lagu ini tuh aku jadiin alarmku. Jadi tiap pagi, tiap hari tuh aku pasti selalu denger lagu ini, soalnya itu alarmku. Biasanya pagi kalau denger lagu ini gimana? Apakah langsung sedih atau gimana? Tapi kalau aku ngebayangin, kayaknya aku langsung semangat sih. Waduh. Soalnya lagi jatuh cinta kan. Walaupun sama kekasih orang. Kalau kamu deh? Biasa aja sih. Mungkin karena udah kebiasaan dan lagi pula kalau alarm itu nggak semuanya kedengeran full gitu kan lagunya. Paling cuma di awal-awal dan itu langsung tak matiin gitu loh. Jadi ya nggak sampai yang baper gimana. Lagi pula masih pagi baru bangun masa langsung baper, langsung sedih. Kan nggak enak. Ntar menjalani hari nggak semangat. Lagi-lagi. Oke. Ya, jadi itu alasan kenapa kita bahas lagu ini. Terus selanjutnya, setelah kita ngapain versi kita masing-masing dari sudut kita masing-masing tentang rangkaian kisah atau cerita dari lirik lagu ini tuh, apakah lagu ini relate sama kita? Apakah kita pernah punya pengalaman yang sama kayak lirik lagunya atau enggak? Dari Yanti dulu nih. Soalnya kalau dari aku ntar lama kayaknya. Yanti Gak dulu. apa-apa. Aku pendengar yang baik kok. Iya, tahu. Daripada menjadi pembicara yang baik, aku jadi ke pendengar. Iya, tahu. Kalau aku, nggak pernah sih. Nggak pernah sih. Kamu nggak pernah mulu ya. Pengen aku bilang nggak pernah gitu. Ya udah, bilang nggak pernah deh. Bohong. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah. Ya, alhamdulillah. Nggak pun. Kalau Alhamdulillah. kamu pasti pernah. Karena ini kan lagu yang kamu pilih. Sebenarnya tuh nggak pernah. Ini Yakin? loh. Enggak, sebenarnya tuh gini loh. Masa cerita tentang dia mulu. Tapi emang faktanya tentang dia. Nggak apa-apa. Oke. Izin ya. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 9,5 tahun yang lalu, aku tahu seseorang dari TV. Seseorang itu posisinya masih kecil. Waktu itu aku masih kelas 5 dan dia kelas 6. Nah, nggak tahu kenapa, sejak ngeliat dia, walaupun di TV, aku tuh suka sama dia, langsung suka sama dia. Padahal dia tuh posisinya nggak sendiri gitu. Dia tuh punya grup band, dia punya boy band. Nah, ada beberapa orang kan di situ, tapi nggak tahu kenapa yang bikin salfok, yang bikin kayak tertarik itu cuma dia gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa. Nah, kalau dibilang relate sama lagu ini, bingung sih jawabnya. Tapi kayaknya nggak relate deh. Kenapa? Karena soalnya kan waktu itu dia posisinya masih kecil kan, aku juga masih kecil. Jadi dia waktu itu ya belum punya pacar gitu. Tapi selama 9,5 tahun ini tuh, ya kayak aku ngelewatin fase di mana dia yang awalnya nggak punya pacar, putus, terus nggak punya, setelah putus nggak punya pacar, terus punya pacar cewek lain, putus, punya pacar, putus, pokoknya siklus itu tuh aku lewatin gitu loh. Dan yang pas lagu ini tuh awalnya kayak aku suka banget itu kalau nggak salah kan kemarin atau beberapa tahun yang lalu gitulah. Nah itu posisinya kan dia lagi punya pacar kan. Itu. Tapi sekarang sih katanya udah putus tapi nggak tahu.
Jadi apakah menurutmu aku relate sama lagu ini atau enggak? Nilai aja sendiri ya, aku juga bingung. Tapi kalau jadi jodohnya Mbak Dia Ajeng itu enak ya, soalnya Mbak Dia Ajeng itu tipe orang yang setia, 9 tahun suka sama orang itu padahal putus nyambung kan, tapi tetap setia sama orang itu. Waduh, enak banget jodohnya. Dijamin setia kayaknya. Kalau misal ngomongin masalah jodoh, sebenarnya takut sih Andrea tuh. Kalau misal jodohku itu adalah orang yang aku suka itu tadi, itu jelas dia enak sih. Maksudnya, aku tuh pernah bikin quote gitu, enak dia jadi kamu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir aku bakal selingkuh. Karena nggak mungkin bisa. Kalau emang itu jodohku tuh dia, kalau misal jodohku orang lain, itu aku takut. Kenapa? Karena iya, takut nggak bisa aja gitu. Kayak aku jalanin hubungan sama orang lain, tapi masih mikirin seseorang itu kan, ya malah nyakitin orang lain itu. Karena itu yang aku takutin sih. Jadi teruntuk siapapun kalau jadi jodohku yang nonton ini, I'm sorry, aku minta maaf kalau nyakitin kamu. Maaf. But I love you. Oh, berarti sekarang beda nih. Buat jodohnya Dia Ajeng itu harus berjuang keras buat dapetin hati kamu. Keras banget. Ya Allah. Oke. Seru banget nih ngobrolnya. Iya. Tapi udah lama nggak sih? Nggak tahu ya, aku nggak ngelihat waktunya. Udah lama kayaknya. Oke, mau diakhirin atau mau lanjut cerita? Akhirin dulu aja kali. Mungkin kan teman-teman di sini juga yang nonton mau ngerjain tugas gitu. Kalau kelamaan kan kasihan, ntar tugasnya nggak dikerjain. Iya, benar-benar. Iya. Sekolah itu harus benar gitu. Nyari hiburan boleh, tapi tugas tetap yang utama. Kayak kita ini, hiburan kita konten. Iya, asik banget ya. Konten jadi hiburan. Oke. Ya. Oke, buat teman-teman, buat zaman sekalian, kalian bisa nonton tamu ini setiap hari Minggu jam 8 di mana deh? Di Anchor, YouTube, sama Spotify. Dengan nama akun Dia Ajeng Novida. Selain ada tamu, di sana juga ada program lain. Nah, podcast kita yaitu setiap malam Minggu jam 8 malam. Jadi kalian wajib nonton nih, wajib dengerin juga. Wajib banget. Terus nonton. Kita membahas seputar tentang remaja lah. Betul. Terus buat kalian juga yang mau bahas lagu apa ya nih yang mau kita bahas untuk episode-episode selanjutnya, kalian bisa request. Atau kalian mau gabung langsung nih dengan kita buat ngebahas bareng, boleh banget. Atau mau kasih kritik dan saran, boleh juga. Kalian bisa langsung mampir ke IG-ku, @sriramayanti900, atau ke IG-nya Dea, Dia Ajeng Novida. Nah, kalian boleh tuh. Nggak hanya harus ngasih kritik saran ataupun mampir ke ini ya, ngebahas bareng. Kalian juga bisa hanya sekedar nyapa, boleh banget. Biar kita bisa nambah teman. Ya, betul. Ya udah, cukup sekian ya. Oh ya, aku baru ingat nih. Episode 1 kemarin kan tentang lagunya Rosa kan. Episode 2 tentang Yovie Nuno. Nah, fun fact buat kalian, kedua lagu itu tuh saling terkait buat aku, menurutku. For me gitu ya. Kalau mau lebih lengkapnya, silakan baca cerita Wattpadku. Pak Iqbal dosen ganteng, ntar kalian tahu jawabannya. Oke, cukup sekian dari kita berdua. Sampai ketemu di next episode. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Itu penting tuh. Bahagia selalu ya buat kalian. Bye-bye.